kemudian ada seperti suara yang berbicara waktu itu kepada saya, dan saya yakin itu suara Roh Kudus. Dia berkata seperti ini, "Van, kalau hari ini kau mau dipanggil pulang, kau mau kemana?" Waduh, saya langsung menjawab di dalam hati, saya pasti ke neraka. Saya pasti ke neraka. Pondok Cerita. Shalom sahabat cerita dimanapun Anda berada, senang sekali saya Gary Geraldo boleh kembali hadir di hadapan Anda. Dan kali ini kita kehadiran narasumber yang begitu istimewa, seorang pelayan Tuhan juga seorang pengusaha. Tak berlama-lama lagi mari kita sambut Pastor Fanny Pandeirot. Halo Pastor, apa kabar? Halo, Shalom Ger, Shalom. puji Tuhan baik. Luar biasa ya. Luar biasa ya. Oke. Senang sekali bisa ada di tempat ini untuk berbagi kesaksian bagi sahabat cerita di tempat ini. Oke, dan satu kehormatan juga, senang sekali kalau Pastor Fanny boleh hadir di sini. Nah, Pastor, pepatah yang selalu saya pegang bahwa tidak dikenal tidak disayang. Nah, saya ingin tanya dulu nih, latar belakang Pastor itu seperti apa? Dari orang mana mungkin, atau latar belakangnya yang lain-lain yang bisa Pastor share kepada sahabat cerita. Silakan. Oke, baik Ger, terima kasih. Nama saya Octavian Pandeirot, yang biasa disapa Fanny Pandeirot. Saya sudah berkeluarga. Anak saya 2, istri saya 1 pastinya. Saya berasal dari Desa Watudambo, Jaga 4, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara. Ya. Oke, berarti memang besar di Watudambo ya? Atau besar di tempat lain baru tinggal di Watudambo atau Ya, gimana? jadi saya sendiri itu lahir di Desa Kaima, karena orang tua papa itu asal dari Kaima. Itu kurang lebih 3 tahun sesudah itu kami itu pindah ke Watudambo. Jadi dari umur 3 tahun itu sampai sekarang kami tinggal di Watudambo. Karena kebetulan mama kan orang Watudambo, jadi kami tinggal di Watudambo. Ya. Jadi sudah besar di Watudambo ya sejak Iya. lama. Berarti lumayan dekat juga dengan Bitung ya pastinya. Oke, dan kalau boleh tahu nih Pastor, pelayanan di mana saja nih, atau di komunitas atau gereja mana nih kalau boleh tahu Pastor? Ya. Jadi kalau pelayanan secara organisasi, saya sendiri itu berorganisasi di Gereja Gerakan Pentakosta. Tetapi saya juga terlibat di dalam pelayanan Unity Ministry. Jadi di Unity Ministry itu kami di sana ada begitu banyak hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang berasal dari denominasi gereja yang berbeda-beda. Ya, yang memiliki hati untuk mempersatukan tubuh Kristus. Jadi Tuhan izinkan kami terkumpul di sana dan melayani pekerjaannya secara bersama. Seperti itu. Ya. Kalau boleh tahu itu di mana ya Pak lokasinya? Kalau pos pelayanan Unity Ministry itu ada di Desa Tumaluntung. Desa Tumaluntung. Di Minahasa Utara. Iya, atau? dia masih termasuk Kecamatan Kauditan, Minahasa Utara. Oh iya, di Kauditan, maaf saya kurang tahu desanya, tapi kalau bilang Kauditan saya tahu. Berarti luar biasa ya Pak, pelayanan yang sudah Bapak lakukan. Nah Pak, saya juga saya melihat pribadi Bapak yang luar biasa. Pasti ada satu kesaksian di dalamnya bagaimana sampai Bapak menjadi seorang hamba Tuhan. Dan saya melihat Bapak masih sangat muda, begitu ya. Kalau boleh, kayaknya orang seumuran lah begitu. Tapi sudah memutuskan untuk menjadi hamba Tuhan, bahkan terlibat dalam satu organisasi yang sangat baik. Nah Pak, saya ingin mendengarkan apakah Bapak punya kesaksian-kesaksian di masa lalu yang bisa memberkati sahabat cerita di saat ini. Ya, jadi memang saya itu latar belakang orang tua itu, saya lahir dari orang tua yang sangat sederhana, karena papa itu profesinya sebagai tukang, kemudian dia beralih profesi menjadi seorang tukang ojek. Nah, jadi kami dibesarkan dari keluarga yang biasa-biasa saja, seperti itu. Kemudian ada juga di lingkungan yang boleh dikatakan di lingkungan yang jauh daripada Tuhan. Karena memang betul orang-orang di sana itu secara agama memang kebanyakan beragama Kristen ya. Tetapi di dalam kekristenan itu sendiri, saya sendiri tidak melihat ada kehidupan kekristenan yang sejati. Sehingga di dalam pergaulan, dalam pertumbuhan saya itu secara anak laki-laki itu hidup di dalam pergaulan bebas. Karena sejak saya usia 15-16 tahun itu masuk SMA, saya sudah terlibat banyak dalam komunitas-komunitas, bahkan saya sudah jarang ke sekolah waktu itu karena kebanyakan
ada di dunia malam, Oh, ada di Bapak juga kafe-kafe, di sempat pub-pub, menikmati seperti itu. dunia malam Ya, seperti seperti itu. itu. Jadi istilahnya siang jadi malam, malam Malam jadi jadi siang. siang. Makanya Jadi tidak kalaupun- sekolah ya? Makanya tidak sekolah. Kalaupun diizinkan ke sekolah itu paling istilahnya masuk jam 7, istirahat jam 8, pulang jam 9. Masuk jam 7, Karena istirahat 8 bulan jam 9. Iya, karena hanya sekedar ke sekolah, hanya tunjuk muka di sekolah, kemudian kita langsung balik pulang, seperti itu. Bahkan pernah ada satu peristiwa itu, kalau tidak salah saya sudah di kelas 3 SMA, itu sudah masuk semester 2. Dan kebetulan waktu itu saya masuk kelas, itu saya masih ingat di pelajaran komputer, ya Ger? Ya. Waktu masuk kelas di sana, kemudian kan biasanya guru itu ambil absen. Iya. Jadi ketika dipanggil nama saya menjawab ya Pak, hadir. Dia katakan seperti ini. Waduh, ada murid baru di sini. Karena sudah masuk semester 2 itu baru kelihatan di sekolah. Wow. Nah, jadi seperti itu. Kemudian selesai sekolah, saya melihat itu keadaan orang tua yang memang karena seorang seorang buruh bangunan sebelum beralih profesi sebagai tukang ojek, saya melihat pekerjaannya pekerjaan yang cukup keras. Ya, betul Saya sekali. berpikir dalam hati, mau sampai kapan kan orang tua mau bekerja seperti itu. Nah, kemudian kami juga ada di lingkungan yang keras, orang-orang yang jauh daripada Tuhan, sehingga saya berpikir saya ingin menjadi orang yang berhasil. Jadi waktu itu memang punya pemikiran ingin menjadi orang yang berhasil, tetapi dalam konteks motivasi yang tidak benar. Karena segala cara yang penting berhasil. Karena ya? yang namanya orang berhasil kan itu biasa diterima di lingkungan, orangnya tidak tertolak. Menurut kemudian- pandangan Iya, manusia menurut ya. pandangan manusia seperti itu. Jadi kita sendiri berpikir bahwa kalau kita menjadi orang yang berhasil pasti kita akan diterima di lingkungan, pasti biasa akan dipanggil-panggil orang hebat seperti itu. Dan kita tidak mau bekerja sampai usia lanjut menggunakan tenaga ini. Jadi kita punya pemikiran seperti itu. Nah, selesai sekolah, waktu itu orang tua menawarkan untuk lanjut kuliah kan. Lanjut kuliah, tetapi karena memang pemikiran mulai berpikir secara dewasa, saya pikir nanti kalau mau masuk kuliah bisa saja saya tidak akan menyelesaikan kuliah. Karena sejak SMA aja sekolah tidak benar, apalagi mau kuliah kan waktu itu. Ya, betul. Akhirnya saya mencoba bekerja, dan ketika saya bekerja itu dari perusahaan satu pindah ke perusahaan yang lain, dan di sana saya mulai begitu banyak terpengaruh dengan pergaulan-pergaulan yang lebih dalam. Yang lebih dalam. Termasuknya pergaulan perjudian, minum mabuk itu sudah biasa lah. Karena memang dari umur 15 tahun saya sudah mengenal dunia itu. Dari masih sekolah Dari ya? masih berarti, sekolah Pak. seperti itu. Jadi selesai kita kerja di perusahaan itu, masih ingat di perusahaan Makawanua Korkowal Industri di Sagrat. 2011 saya selesai bekerja di situ, kemudian kan dapat pesangon. Iya. Jadi waktu dapat pesangon saya gunakan uang itu untuk permodalan bisnis. Nah, jadi waktu itu saya ketemu dengan seorang mafia dari Remboken, dan akhirnya kami terlibat kerjasama bisnis waktu itu. Wow, ternyata mafia di sini juga Iya, ada ya. Jadi kami terlibat kerjasama bisnis di situ, dan saya menjadi sindikat motor itu di tahun 2011. Oh, jadi mafia sindikat motor. Iya, ya. Wow. Jadi motor-motor yang tidak lanjut kredit kami beli dan kemudian dijual lagi ke tempat-tempat yang lain. Karena tujuannya hanya satu, Ger. Saya ingin menjadi orang sukses. Jadi apapun caranya, saya ingin mendapatkan uang yang sangat banyak. Padahal waktu itu memang melanggar aturan ya, Pak, Karena sebenarnya. memang pasti melanggar aturan secara aturan hukum finance ya, itu iya. memang melanggar aturan. Nah, tapi itulah realita, karena keinginan besar ingin menjadi orang sukses. Jadi apapun caranya saya ingin kerjakan, ingin lakukan supaya cita-cita itu bisa tercapai. Itu dikerjakan karena ambisi manusia, kan? Itu karena keserakahan manusia sampai saya itu rela melakukan hal seperti itu. Jadi itu tahun 2011 sampai kurang lebih tahun 2012. Jadi 1 tahun saya menjalani bisnis seperti itu. Kemudian 2012 saya berangkat ke Ternate, bekerja di Ternate, dan kemudian hanya beberapa waktu saya di Ternate saya kembali ke Manado, dan kemudian saya jadi agen minuman keras waktu itu. Oh, wow, sempat juga jadi Iya, agen minuman jadi keras. agen minuman keras itu, dan saya kirim-kirim minuman keras itu ke daerah timur waktu itu. Itu semua tujuan hanya untuk mendapatkan uang banyak. Ya, untuk mendapatkan uang. Seperti itu. Nah, kemudian 2012 sampai 2014 karena sudah kembali lagi ke Manado,
saya sudah tidak melakoni pekerjaan sebagai agen minuman keras. Saya waktu itu bekerja sebagai supplier perusahaan. Tapi setiap harinya pasti saya ada di tempat judi. Jadi tidak pernah absen. Kalau bukan di meja kartu, itu di tempat sabung ayam. Itu setiap hari pekerjaannya seperti itu ya. Nah, jadi yang menarik di sini saya mau katakan bahwa Tuhan itu begitu dahsyat dan luar biasa, karena justru ketika saya itu lagi main ayam ini di daerah Tanjung Merah, kemudian tiba-tiba saya seperti dapat bayangan itu tentang api neraka. Jadi bukan penglihatan, jadi seperti bayangan itu saya melihat seperti saya melihat api neraka, tapi bukan penglihatan slide begitu, jadi hanya seperti bayangan begitu. Seperti bayangan. Ya. Itu Bapak saat sementara bermain. Sementara main ayam itu tiba-tiba saya mendapatkan bayangan seperti itu. Kemudian langsung muncul ada rasa takut yang sangat luar biasa pada saat itu. Jadi saya langsung rasa takut, kemudian ada seperti suara yang berbicara waktu itu kepada saya, dan saya yakin itu suara Roh Kudus. Dia berkata seperti ini, "Van, kalau hari ini kau mau dipanggil pulang, kau mau kemana?" Waduh, saya langsung menjawab di dalam hati, saya pasti ke neraka. Saya pasti ke neraka. Kemudian sejak saat itu saya mulai mencari Tuhan. Jadi sejak hari itu tahun 2012 itu saya mulai mencari Tuhan. Tetapi hal itu tidak langsung berubah secara signifikan hidup saya, tetapi masih ada jangka waktu kurang lebih 2 tahun. Jadi saya mencari kan waktu itu, saya konseling dengan hamba-hamba Tuhan, tetapi sepertinya jawaban-jawaban yang saya dapatkan pada waktu itu tidak memuaskan hati saya. Oh, memang apa sih yang Bapak pertanyakan waktu Jadi, itu? ada 2 hal yang saya tanyakan pada waktu itu. Yang pertama, bagaimana caranya untuk selamat? Ya kan? Karena luput dari api neraka itu pasti ada kebenaran yang akan menyebabkan membawa orang pada hidup kekal, membebaskan orang dari hukuman api neraka kekal selama-lamanya. Jadi itu pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, saya mau bertanya, dari mana saya bisa tahu kalau saya sudah pasti selamat? Karena kan begitu hebat dan luar biasanya kalau kita hidup di dunia ini memiliki kepastian dalam hidup. Yes, betul. Jadi tidak hidup secara spekulatif, tetapi memang benar-benar memiliki kepastian dalam hidup. Nah, saya berjalan mencari hamba Tuhan, tetapi saya belum mendapatkan jawaban itu. Dan terus saya masih tetap terikat di dalam dosa yang sama, minum mabuk, rokok, kemudian judi, tetap masih berjalan. Dalam 2 tahun itu dalam ya? jangka waktu 2 tahun. Tapi sesudah. keinginan ingin berubah Tetapi tetap di dalam masih ada. hati ini memiliki keinginan yang besar untuk mengalami Tuhan secara pribadi. Seperti itu. Tetapi saya yakin Tuhan itu melihat hati ya. Iya, betul, Seperti Tuhan melihat hati orang-orang yang ada di Athena kan. Karena orang-orang yang ada di Athena adalah orang-orang yang betul-betul menghormati Tuhan. Tetapi dengan cara yang kurang tepat. Iya, Karena betul, apa? Karena mereka itu menghormati Tuhan tetapi menyembah berhala-berhala dan patung-patung dewi-dewi Athena kan di sana pada waktu itu. Tetapi karena Tuhan melihat hati mereka seperti itu, Tuhan mengirimkan Paulus untuk memberitakan Injil kebenaran di kota Athena. Makanya ketika Paulus ada di kota Athena, dia melihat tulisan di balik dinding, "Kami menyembah kepada Allah yang tidak kami kenal." Sehingga Paulus dapat berkata bahwa Allah yang kamu sembah itu, inilah dia yang akan aku beritakan. Jadi hati mereka tertuju kepada pencipta alam semesta, sehingga Tuhan mengirimkan Paulus untuk bisa memberitakan kebenaran kepada mereka, sehingga mereka itu bisa menemukan kebenaran yang sejati. Demikian Cornelius. Cornelius itu saya punya keyakinan besar bahwa dia adalah orang yang cinta Tuhan. Karena dicatat dalam Alkitab bahwa dia adalah orang yang saleh, orang yang suka memberi sedekah. Bahkan dia sanggup membawa keluarganya menjadi orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Dia seorang perwira tinggi, tetapi dia mampu mendidik keluarga menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Karena dasar hati itulah Tuhan mengirimkan Petrus, yang pada waktu itu Petrus menumpang di rumah Simon, penyama kulit kan? Iya, betul. Jadi jam 3 sore Tuhan berbicara kepada Petrus, "Engkau harus pergi ke Cornelius. Nanti ada hamba-hamba Cornelius yang menjemput pengana."
Jadi karena dasar hati Cornelius seperti itu, sehingga Tuhan boleh berbicara kepada Petrus, dan Petrus itu datang ke rumah Cornelius untuk memberitakan Injil. Sehingga melalui pemberitaan Injil Petrus, Cornelius dan keluarganya diselamatkan oleh Tuhan. Demikian juga karena pemberitaan kebenaran daripada Paulus, orang-orang yang di Athena itu menerima keselamatan. Jadi karena dasar hati itulah Tuhan boleh mengirimkan hamba Tuhan, boleh mempertemukan kita dengan kebenaran yang sejati. Karena memang Alkitab berkata mencari Tuhan itu harus mencari lebih daripada emas dan permata. Ya, betul. Sehingga orang itu bisa berjumpa dengan kebenaran yang sejati. Jadi dasar orang itu kalau mencari Tuhan itu tidak memiliki dasar hati yang haus, lapar, benar-benar mencari Tuhan lebih daripada mencari emas dan permata. Orang sukar sekali akan berjumpa dengan Tuhan. Nah, di tahun 2012 itu hati saya itu benar-benar ada keinginan yang besar untuk mencari Tuhan. Tetapi kan saya sendiri tidak tahu caranya seperti apa. Karena yang pasti kalau saya mau bertanya di organisasi A, pasti dia akan katakan ikut kami. Kalau saya akan bertanya di organisasi B, pasti juga mereka akan katakan kalau kamu selamat ikut kami. Padahal kan kebenaran yang sejati hanya ada satu kebenaran seperti itu. Nah, jadi singkat cerita aja, waktu saya jadi supplier bahan baku sabut kelapa di perusahaan, itu di jam 3 sore itu saya seperti mendengarkan ada suara yang berbicara dalam hati itu, saya harus kembali ke rumah. Harus kembali ke rumah itu tanggal 9 April tahun 2012. Mohon maaf, tahun 2014, 8 tahun yang lalu. Padahal sebelum itu saya sendiri tidak pernah pulang ke rumah itu di bawah jam 6, selalu di atas jam 6. Karena biasanya perusahaan itu tutup jam 4, jam 5, saya harus singgah di tempat bermain judi seperti itu. Oh, singgah dulu ya, harus singgah baru dulu. Pulang rumah. Nanti kalau sudah malam baru pulang rumah. Lanjut ke rumah. Nah, waktu itu masih jam 3 sore. Saya seperti digerakkan itu, dia harus kembali ke rumah. Saya tidak tahu ini suara apa, tetapi hati itu sepertinya gelisah sekali kalau saya tidak mau balik ke rumah. Nah, singkat cerita, saya ke perusahaan, selesai di perusahaan itu jam 3, saya balik kanan kembali ke rumah. Padahal masih ada job-job yang harus saya selesaikan pada waktu itu. Karena kan perusahaan selesai itu di jam 5 sore. Nah, di jam 3 sore itu saya kembali ke rumah. Pas sampai di lapangan depan rumah itu, ada 3 orang hamba Tuhan itu dia yang datang. Datang di rumahnya. Yang datang di rumah. Okay. Hamba-hamba Tuhan ini boleh dikatakan kalau bilang kenal, enggak juga. Kalau bilang enggak kenal, ya sedikit kenal. Karena kita sempat berkenalan. Tapi tidak dekat ya. Tetapi tidak dekat. Dan kemudian ketika mereka datang, mereka singgah di rumah waktu itu, kemudian kami itu sharing-sharing di sana. Dan di situ ketika mereka ajarkan kebenaran yang sangat sederhana menurut saya. Tetapi kebenaran yang diceritakan pada waktu itu benar-benar mengubah hidup saya. Karena di tanggal 9 April itu ketika kebenaran itu datang, di situ saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Di situ saya mendapatkan jawaban kerinduan hati saya di tahun 2012. Di tanggal 9 April tahun 2014 saya mendapatkan jawaban itu. Dan sejak saat itu hidup saya berubah. Sejak saat itu hidup saya berubah sampai hari ini. Jadi langsung memang benar-benar saya berubah 180 derajat. Minum mabuk itu langsung terlepas, rokok langsung terlepas, main judi itu langsung terlepas. Kalau boleh tahu ya Pak, apa sih yang dikatakan pendeta itu? Ya. Saya menjadi sekilas saja apa sih yang dikatakan sampai akhirnya Bapak 180 derajat loh berubahnya seketika Bapak mendapatkan jawaban. Kira-kira apa sih Pak yang disampaikan? Jadi yang disampaikan pada waktu itu Injil keselamatan. Ya, Roma pasal 1 ayat 16 kan, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Kemudian Injil itu kalau dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 3, dia adalah Allah yang menjadi manusia. Kemudian tujuannya dia menjadi manusia itu untuk menebus dosa manusia. Dia mati di atas kayu salib, dikuburkan, bangkit pada hari yang ketiga. Kemudian di dalam dia ada hidup kekal. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya. Kalau Roma pasal 10 ayat 9-10 berkata, barang siapa percaya dalam hati dan mengakui melalui mulutnya, maka ia diselamatkan. Jadi kalau di dalam Markus pasal 2 ayat 17 itu, orang yang datang kepada Tuhan itu harus memang benar-benar orang yang merasa sakit.
harus benar-benar orang yang merasa bahwa dia itu butuh tabib. Betul sekali. Karena Yesus itu datang bukan kepada orang benar, tetapi kepada orang yang berdosa. Orang berdosa. Jadi memang pada waktu itu kita rasa bahwa hidup kita itu memang benar-benar berdosa dan membutuhkan Tuhan. Jadi ketika diajarkan kebenaran itu, kemudian didoakan, di situ saya undang Yesus itu masuk di dalam hati dan bertahta di hati ini. Tuhan selamatkan kita. Dan saat itu juga kita merasakan bahwa ada sukacita yang sangat luar biasa sekali yang kita alami pada waktu itu, yang sebelumnya kita tidak pernah rasakan. Jadi seperti ada sukacita yang mengalir waktu itu, kemudian memenuhi hati ini, dan kemudian ada beban-beban yang begitu berat yang saya pikul, saya rasakan pada waktu itu sepertinya terlepas, kemudian digantikan dengan sukacita, damai sejahtera yang sangat-sangat luar biasa. Wow. Saya merasakan itu jamahan Tuhan pada waktu itu begitu nyata. Luar biasa. Berarti memang tentang karya keselamatan itulah yang membuat Bapak akhirnya berbalik kepada Tuhan 180 derajat. Nah Pak, kalau boleh tahu nih, mujizat apa sih yang pertama kali Bapak alami ketika mengenal Tuhan? Ya, mujizat pertama yang pertama kali memang saya alami dengan Tuhan itu mujizat kelahiran kembali. Karena Alkitab berkata mujizat terbesar itu bukan orang lumpuh berjalan, bukan orang buta melihat, bukan orang tuli mendengar, tetapi mujizat terbesar adalah ketika orang dilahirkan kembali menjadi anak Allah. Itu adalah mujizat yang terbesar. Dan buah daripada mujizat yang terbesar itu adalah ketika kita menjadi anak Allah, berarti ada genetik Allah dalam hidup kita. Kalau 1 Yohanes pasal 3 ayat 9 berkata, benih ilahi ada di dalam engkau, dan benih itu tidak mungkin berbuat dosa lagi. Jadi memang kalau kita memiliki benih ilahi, memiliki hayat Allah, berarti hayat inilah yang akan menentukan kehidupan kita. Seperti itu kan? Jadi bukan karena tekad kita, bukan karena upaya kita manusia untuk meninggalkan dosa, tetapi karena karya Allah yang Tuhan berlakukan dalam hidup kita, sehingga mengalami kelahiran kembali. Hati lama diganti dengan hati baru, roh lama diganti dengan roh yang baru, sehingga manifestasi buah kehidupan itu dia pasti kebenaran. Amin. Jadi kalaupun mau ditawarkan kembali untuk melakukan dosa, memang manusia itu tidak luput dari salah dan dosa. Tetapi pekerjaan dosa atau profesi dosa atau kebiasaan dosa yang kita lakukan secara sengaja, termasuk misalkan berzina ataupun berjudi, minum mabuk seperti itu. Kalau memang hayat yang ada di dalam ini adalah hayat Allah, tidak mungkin hayat itu memiliki hasrat untuk berbuat dosa. Jadi kadangkala pemikiran kita manusia kan, karena ada hal-hal yang masih tersimpan kan di memori toh. Iya, betul. Jadi masih ada keinginan di jiwa untuk melakukan dosa, tetapi ada kemampuan Allah di dalam yang akan menyebabkan kita meninggalkan kefasikan. Itu Titus 2 pasal 11, Titus pasal 2 ayat 11-12 berkata, kasih karunia Allah telah nyata, ialah yang mendidik kamu meninggalkan segala kefasikan. Jadi kasih karunia itu yang bekerja di dalam saya, sehingga kasih karunia itu yang akan mendidik saya, dan saya memiliki kemampuan untuk meninggalkan kefasikan. Nah, jadi saya tahu persis kalaupun saya itu bisa berubah itu karena anugerah Tuhan. Dan kalaupun saya itu bisa meninggalkan dosa itu karena kemampuan Roh Kudus. Makanya kita itu tidak mudah menghakimi orang. Iya, tidak mudah. Ya kan? Betul sekali. Kita tahu kita pun bisa bebas daripada dosa, kita pun bisa dibenarkan, kita pun bisa dimerdekakan. Itu bukan karena hebat kuat kita, tetapi karena kemampuan yang Tuhan berikan bagi kita. Sehingga ketika kita melihat orang berdosa, kita tidak hakimi mereka. Iya, jangan terlalu cepat menghakimi, jangan menghakimi. Karena kalaupun tidak ada kemampuan ilahi, tidak mungkin kita bisa mengalami Tuhan dan berbuah kebenaran. Wow, luar biasa. Berarti memang karya mujizat terbesar itu adalah ketika kita lahir baru ya. Dan akhirnya kenapa sampai Bapak mendapat panggilan untuk menjadi seorang pendeta lah istilahnya, atau pemberita Injil begitu Pak? Bagaimana sih prosesnya sampai Bapak di tahap seperti ini? Ya, jadi ketika saya mengalami Tuhan secara pribadi waktu itu tanggal 9 April, 3 bulan kemudian saya itu mengalami panggilan pribadi. Oh, 3 bulan. 3 bulan sesudah itu saya mengalami panggilan pribadi. Jadi waktu itu saya kan masih beraktivitas seperti biasa kan di dalam pekerjaan sebagai supplier bahan baku di perusahaan. Ketika saya mau keluar rumah waktu itu, saya mendengar seperti ada suara Tuhan yang berbicara, hambaku, tinggalkan pekerjaanmu, ikut aku dan melayani aku.
Ini kan kata-kata Yesus kepada Petrus. Yes. Jadi ada suara seperti itu yang berkata pada waktu saya mau keluar beraktivitas bekerja. Kemudian saya kembali ke kamar, saya berdoa dan berkata begini, Tuhan, saya sedikit berdialog dengan Tuhan, kan? Karena Dia kan Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Yes. Kita berkata, Tuhan, kalaupun kita akan meninggalkan pekerjaan ini dan kemudian melayani Tuhan, bagaimana kita punya istri anak? Karena waktu itu kita sudah memiliki anak. Sudah berkeluarga. Sudah berkeluarga. Kemudian Tuhan memberikan hikmat begini. Seorang pegawai yang bekerja dalam perusahaan itu mampu membiayai hidupnya dan keluarganya lewat gaji yang diterima, kan? Yes. Apalagi kamu, hambaku, apabila kamu masuk di dalam proyekku, tidak mungkin aku meninggalkan dan membiarkan engkau. Wow. Sejak saat itu saya langsung mengambil keputusan untuk meninggalkan pekerjaan. Jadi saya langsung meninggalkan pekerjaan dan saya mulai melayani pekerjaan Tuhan. Jadi saya melayani pekerjaan Tuhan itu karena panggilan itu. Tetapi di dalam panggilan itu seperti Tuhan berbicara bahwa ketika saya melayani pekerjaannya, jangan saya mengambil persembahan sepeser pun dari orang yang dilayani. Kemudian tidak diizinkan saya untuk meminta, termasuk kepada orang tua. Jadi memang benar-benar masuk di dalam zona yang sangat-sangat ekstrim. Kalau saya mau katakan inilah ujian padang pasir. Iya ya. Keluar dari zona nyaman. Keluar dari zona nyaman. Yang biasanya terima gaji bulanan seperti itu dan akhirnya beriman lah istilahnya, harus mengandalkan iman kita ya. Jadi memang tidak diizinkan untuk menyentuh pekerjaan sekuler itu dari tahun 2014 sampai tahun 2018. Jadi selama 4 tahun itu saya memang diproses. Gary itu memang diproses itu yang saya katakan itu proses padang gurun. Karena apa? Karena sejak saya mengalami panggilan itu, saya meninggalkan kampung halaman. Saya meninggalkan desa Watu Dambo, kemudian Tuhan membawa saya itu ada di salah satu perumahan yang ada di Tumalungtung. Nah, waktu itu kan saya sudah tidak bekerja. Dan pada waktu Tuhan berbicara kepada saya untuk saya meninggalkan kampung halaman itu, pergi di tempat yang Tuhan mau tunjukkan kepada saya, itu yang ada di perumahan Tumalungtung. Artinya saya harus bergerak itu menjauhi diri dari keluarga kan waktu itu. Sementara saya kan tidak punya pekerjaan. Berarti kalau kita mau bergerak, yang pertama kita harus cari kontrakan. Iya, ya betul, kan? betul. Kita harus cari tempat tinggal. Kemudian kita harus bawa barang-barang kita ke tempat tinggal yang baru. Di sana kita akan beraktivitas seperti biasa. Dan seperti apa yang akan kita alami kalau kita tidak bekerja? Seperti itu. Tetapi ketika kita melangkah dengan iman, karena ketaatan itu harga mati. Bagi saya itu ketaatan harga mati. Ketaatan harga mati dalam hidup ini. Saya bergerak melangkah itu meninggalkan kampung halaman, itu tinggal di perumahan Agape Tumalungtung. Nah, pertama kali kami ke sana itu kami mencari kontrakan. Jadi cari-cari kontrakan, padahal uang 1.000 perak pun tidak punya sama sekali. Cari kontrakan ini hanya berjalan dengan iman, tidak ada kontrakan yang kami dapatkan. Sehingga ketika kami pulang dari sana, kami berjumpa dengan salah seorang hamba Tuhan, dan kemudian kami suami istri menceritakan bahwa kami ingin tinggal di Tumalungtung. Kemudian singkat cerita dia tawarkan DP rumah. Jadi rumahnya itu ditawarkan untuk boleh dipakai, tidak perlu disewa. Itu suami istri, bapak dan istri? Iya, saya dan istri waktu itu. Jadi rumahnya diberikan secara cuma-cuma dalam arti dipinjamkan, tapi jangan dijual. Ini milik orang, toh. Betul. Nah, itu mujizat yang kedua kan yang saya alami. Jadi yang kedua pada waktu itu saya bergerak dan saya mendapatkan rumah gratis. Kemudian waktu itu kami mau angkat barang-barang dari rumah lama ke Tumalungtung itu kan butuh kendaraan, berarti harus sewa lagi kendaraan. Nah, ketika kami mau cari kendaraan, ada orang juga yang tawarkan untuk pakai kendaraan mereka, bisa digunakan. Akhirnya saya mengalami mujizat lagi, kendaraannya digunakan, tidak disewa, bahkan dikatakan tidak perlu diisi bensin karena memang sudah diisi sebelumnya ya. Jadi di situ saya melihat begitu banyak mujizat yang Tuhan kerjakan bagi hidup kami, sehingga iman saya semakin hari semakin menebal dan mempercayai bahwa Tuhan itu adalah Allah yang hidup. Nah, ketika kami ada di
Tumaluntung, kami tinggal di rumah yang sangat sederhana dan rumah itu tidak dilengkapi fasilitas air dan listrik. Jadi tidak memiliki fasilitas, kami tinggal di sana itu di dekat hutan. Tetapi selama 4 tahun di sana itu Tuhan memelihara dengan cara yang sangat-sangat ajaib. Kenapa saya katakan ini ujian padang pasir? Dan di ujian ini kebanyakan orang itu kembali ke Mesir. Karena di padang gurun itu Tuhan akan membawa mereka itu di tanah Kanaan kan. Iya. Dikeluarkan dari bangsa Mesir, dari tanah perbudakan, kemudian mau dibawa ke tanah Kanaan, ke tanah perjanjian, ke tanah yang berlimpah susu dan madu. Tetapi banyak orang di tengah perjalanan kan ingin kembali ke Mesir karena rasa-rasa mau mati di tengah perjalanan. Tetapi di perjalanan Tuhan menunjukkan penyertaan Tuhan yang begitu nyata bagi bangsa Israel, itu lewat penyertaan tiang awan dan tiang api. Jadi di siang hari ada tiang awan, di malam hari ada tiang api yang menyertai. Kalaupun mereka lapar itu tinggal menerima makanan, mana, burung puyuh jatuh dari langit, dan mereka mengalami pemeliharaan Tuhan. Kalaupun mereka haus tinggal belah batu, keluar air dari batu. Berarti mereka di sana hanya dibawa Tuhan untuk supaya mereka percaya kepada Allah yang disembah orang Israel adalah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Tetapi tujuan mereka itu bukan di padang gurun. Tujuan mereka itu di tanah Kanaan, di tanah yang berlimpah susu dan madu. Tetapi kalau kita melihat sejarah Alkitab, tanah yang berlimpah susu dan madu di sini ternyata tanah yang disiapkan Tuhan untuk diolah dengan tangan sendiri. Jadi tanah yang harus digarap. Padahal kalau mau dipikir, wah ternyata lebih enak hidup di padang gurun, tidak bekerja, tetapi Tuhan memelihara. Seperti itu. Tetapi tujuan Tuhan bukan seperti itu. Itu hanya masa-masa pembuktian Tuhan bahwa Allah yang disembah oleh orang Israel itu bukan Allah yang mati, tetapi Allah yang hidup. Sehingga mereka benar-benar mengalami pemeliharaan selama 40 tahun kurang lebih di padang gurun. Padahal kan kalau orang mau pikir secara logika, di sana kan tidak ada pabrik kasut, tidak ada pabrik sepatu. Berarti mereka menggunakan kasut itu selama 40 tahun. Nggak ganti-ganti kan? Iya. Wah, kasut seperti apa yang dipakai pada waktu itu? Itu aja kan salah satu bagian daripada cara Tuhan memelihara mereka dan menyertai mereka. Nah, saya alami selama 4 tahun ini itu proses padang gurun, itu proses di mana Tuhan ingin membawa saya itu mempercayai 100% bahwa Dia adalah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Sehingga kalau kita mengutip ayat Alkitab di dalam kitab Ayub sanggup berkata bahwa dulu aku mengenal Tuhan dari apa kata orang, tetapi sekarang aku mengenal Tuhan dari muka dengan muka. Kalau dulu saya hanya mendengar kesaksian-kesaksian orang-orang yang mengalami Tuhan, tetapi sekarang saya mengalami Tuhan itu seperti saya mengalami Tuhan muka dengan muka. Nah, jadi selama 4 tahun itu saya melihat pemeliharaannya seperti ada orang-orang yang digerakkan Tuhan misalkan untuk memberkati kami di sana. Ada orang Langawan yang digerakkan Tuhan untuk memberkati. Ada orang yang tinggal di pinggir pantai itu, saya tidak komunikasikan ke mereka bahwa saya sedang susah secara ekonomi, tidak. Karena tidak diizinkan untuk meminta. Jadi tidak pernah ada sentuhan-sentuhan emosi. Jadi ketika saya mau keluar rumah tersenyum seperti ini. Jadi tidak kelihatan saya sedang susah. Karena apa? Karena pada waktu itu memang Tuhan pulihkan salah satu gambar diri saya. Bahwa harga yang termahal itu ketika engkau memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu. Sebab apa arti engkau memiliki seluruh harta dan dunia ini tetapi engkau akan binasa karena tidak memiliki Yesus. Lebih baik engkau tidak memiliki apa-apa di bawah kolong langit ini, tetapi engkau memiliki jaminan hidup kekal yang pasti. Sehingga saya merasa bahwa saya itu orang yang sangat berharga. Sehingga ketika saya keluar saya tersenyum. Padahal secara ekonomi saya sangat-sangat lagi dalam keterpurukan. Nah, itu Tuhan kerjakan itu lewat mujizat-mujizat. Tuhan gerakan orang itu dari misalnya dari pinggir pantai itu bawa ikan ke rumah. Tuhan gerakan ada seorang suami istri itu dalam perjalanan mereka itu tiba-tiba di tengah perjalanan Roh Kudus berbicara kepada mereka harus putar balik kendaraan mereka, datang ke rumah, datang memberkati kami. Kemudian ada juga suami istri itu datang ke rumah itu setelah
seminggu kurang lebih Tuhan menggerakkan hati mereka untuk memberkati, tetapi mereka menahan dan tidak melakukan. Dan pas di hari ketujuh mereka datang ke rumah itu pagi-pagi benar. Jam 5:30 pagi mereka datang mengetuk pintu rumah kami. Ketika kami membuka, ternyata suami istri ini. Dan ketika mereka masuk, mereka meneteskan air mata dan berkata, ini berkat yang Tuhan titipkan bagi kami untuk diteruskan. Tetapi sudah dari seminggu yang lalu kami tidak melakukan itu. Sekarang semalam kami suami istri tidak bisa tidur karena hati ini gelisah, dan hari ini kami sudah tidak bisa tahan untuk menahan berkat Tuhan dan kami memberikan. Jadi di situ saya melihat bahwa Tuhan itu memang benar-benar Allah yang hidup, yang sanggup memelihara. Kalaupun dia sanggup memelihara Elia di masa kesukaran, Ya, betul. seekor burung aja itu bisa digunakan Tuhan untuk memberkati Elia, untuk memelihara Elia, untuk membawa makanan kepada Elia. Padahal burung ini tidak belajar moral Pancasila, tidak belajar etika moral kan? Yes. Tetapi hatinya sanggup digerakkan Tuhan untuk memberkati hamba Tuhan. Jangankan menggerakkan, mengganti hati pun Tuhan sanggup. Buktinya Nebukadnezar. Ya kan? betul. Yang tinggi hati itu, karena dia tinggi hati, Tuhan ganti DP hati dengan hati lembu, sehingga kehidupannya menjadi seperti kehidupan seekor lembu. Jadi seperti itu. Jadi saya punya keyakinan yang besar bahwa Tuhan itu sanggup menggerakkan hati orang untuk memberkati kita dalam bagian pemeliharaan Tuhan. Dan saya pun pernah mengalami itu, pernah mengalami satu waktu di dalam perjalanan pelayanan, saya menerima berkat, tetapi bukan berkat yang saya terima daripada orang yang dilayani. Jadi ada seorang hamba Tuhan yang Tuhan gerakkan hatinya untuk memberkati saya pada waktu itu. Jadi saya diberikan uang 50.000, saya masih ingat, 50.000 nilainya diberikan kepada saya. Ketika saya menerima itu, saya bersuka cita, karena saya pikir nanti kalau pulang ke rumah, ini bisa digunakan untuk kebutuhan rumah tangga. Nah, hari itu belum selesai kami melayani. Kami lanjut pelayanan itu di daerah Kombos, Manado. Di tempat pelayanan itu baru kali itu saya sampai di situ. Jadi ketika kami ada di sana, kami beribadah dengan jemaat yang ada di sana. Kemudian sementara ibadah, seperti Roh Kudus berbicara di dalam hati saya untuk memberikan berkat yang saya terima itu kepada salah seorang ibu yang hadir di ibadah pada waktu itu. Aduh, saya berkata, Tuhan, ini berkat ini Tuhan beri, tapi Tuhan minta untuk diberikan lagi kepada orang lain. Saya katakan, kalau memang benar ini bagian daripada ibu itu, Tuhan berikan tanda kepada saya, supaya saya tidak bersalah kepada Tuhan. Akhirnya singkat cerita, selesai ibadah, kami keluar dari tempat itu, dan kemudian ibu itu satu-satunya ibu dari sekian banyak yang hadir di sana yang datang menghampiri kami. Nah, ketika kami berdiskusi pada waktu itu dan kami minta untuk mau pamit pulang, ibu ini menawarkan diri untuk menumpang di kendaraan kami. Jadi saya percaya bahwa ini bagian daripada tanda yang Tuhan berikan kepada saya untuk saya menyalurkan berkat uang ini kepada ibu itu. Singkat cerita, ibu itu naik dalam kendaraan, kami berjalan mengarah pulang. Dekat di rumah ibu itu, dia mulai bersaksi tentang kehidupannya. Dia bersaksi tentang suaminya, dia bersaksi tentang kehidupan rumah tangganya, pekerjaannya seperti apa. Ternyata suaminya itu bekerja di kantor pertambangan di Likupang. Oh iya. Ya. Kemudian ketika pas sampai di depan rumahnya itu 2 lantai, di bawah itu ada mobil. Berarti kan secara manusia tidak mungkin saya memberikan kan uang 50.000 ini, nilai yang sangat kecil bagi orang seperti itu. Makanya saya katakan, oh Tuhan, kita nih mau kasih doi ini, masa ini 50.000 kita mau kasih ke ibu yang status sosialnya seperti itu, ini hanya mempermalukan. Akhirnya saya langsung mengarah itu untuk mau kembali. Ketika saya gas kendaraan itu, memang hati itu terasa seperti mau tak cabut kalau orang bilang. Jadi ketika rasa hati seperti itu, saya langsung taat aja kepada apa yang Tuhan bicara, pada apa yang Tuhan katakan. Saya berikan uang 50.000 itu. Ketika saya berikan uang itu, ternyata ibu itu lagi diproses secara ekonomi, dia dan keluarganya memang lagi habis-habisan. Dan uang 50.000 itu dia butuhkan untuk biaya uang sekolah anaknya.
Nah, sejak saat itu ketika kami kembali ke rumah, saya merasakan ada sukacita yang begitu besar, yang mengalir, yang benar Alkitab katakan bahwa berkat memberi lebih baik daripada berkat menerima. Jadi di situ saya memiliki keyakinan yang sangat besar bahwa memang betul Tuhan sanggup menggerakkan hati seseorang. Karena apa? Karena bukan hanya hati orang yang mampu digerakkan untuk memberkati saya, bukan hanya hati burung yang digerakkan Tuhan untuk memberkati Elia, bukan hanya hati Nebukadnezar yang sanggup diubahkan Tuhan diganti dengan hati binatang. Saya sendiri mengalami bagaimana cara Tuhan menggerakkan hati saya untuk memberkati orang lain. Jadi secara kesimpulan, saya menyimpulkan bahwa memang benar-benar yang memberi hidup bagi orang ini bukan karena hasil pekerjaan, tetapi karena pemeliharaan Allah pencipta alam semesta. Ya, kasih karunia Tuhan. Ya, karena kasih karunia Tuhan. Wow, luar biasa. Itu terjadi selama 4 tahun ya. Dan akhirnya Bapak keluar dari rumah itu tahun berapa, Pak? Jadi kami keluar dari rumah itu di tahun 2018. Oh, 2018. Iya. Dan akhirnya sampai sekarang Bapak masih tetap terus pelayanan. Dan saya tahu juga sekarang Bapak kan juga ada usaha ya, yang saya tahu. Iya. Ada usaha yang lumayan, yang bukan lumayan tapi sangat enak. Saya sudah merasakan itu dalam bentuk sebuah kue ya, seperti itu. Nah, Pak, kan Bapak juga pelayanan nih. Ada orang yang katanya sangat susah untuk membagi antara waktu pelayanan dan pengusaha begitu, Dang. Nah, Pak, bagaimana sih Bapak menjalankan kedua itu tanpa mengurangi kepentingan satu dan yang lainnya, Pak? Gimana? Jadi begini, Ger. Jadi kita harus menemukan jalan Tuhan. Harus menemukan kebenaran Tuhan untuk memberikan jawaban atau solusi dalam hidup kita. Misalnya kita punya tekad untuk meninggalkan dosa, harus ada kebenaran yang kita temukan daripada Tuhan sehingga kita punya fasilitas Allah untuk meninggalkan dosa. Demikian dalam ketika kita melayani pekerjaannya, termasuk ketika kita menjalankan usaha. Jadi kita harus menemukan kebenaran Tuhan, apa yang akan menyebabkan atau apa tujuan kita ketika kita membuka sebuah usaha. Jadi saya mau ceritakan sedikit ya. Yes. Jadi awal mula saya itu membangun sebuah usaha itu kan ketika saya diproses Tuhan, itu yang saya katakan tadi selama 4 tahun itu toh. Nah, tiba-tiba di satu titik saya seperti diberikan selera oleh Tuhan untuk membangun sebuah usaha yang dimulai dari trial and error resep donat waktu itu. Saya kan backgroundnya itu bukan di tata boga. Iya. Jadi sebelumnya saya biasanya bisnis itu bisnis jasa seperti itu. Tetapi hari itu Tuhan menggerakkan saya untuk belajar bikin kue donat yang fasilitas pun tidak ada, modal pun tidak ada, tetapi selera itu begitu kuat. Akhirnya saya berupaya untuk mulai belajar bikin resep, dan resep itu pun pada waktu itu memang ditertawakan orang. Sempat ditertawakan. Ya, orang. termasuk istri sendiri menertawakan saya pada waktu saya buat donat pertama kali. Bahkan ketika saya buat donat pada waktu itu, kemudian saya kasih ke teman-teman pelayan, mereka seperti ngejek kan. Wah, jangan-jangan ini donat tarikan lah. Tarikan artinya sudah tidak laku kemudian mau diberikan karena donat itu keras. Oh, waktu pertama kali Bapak coba-coba. Ya. Tetapi saya tahu ini bagian daripada cara Tuhan ini membuka pintu bagi saya untuk saya mulai membangun sebuah usaha. Akhirnya saya ambil tindakan waktu itu untuk mau belajar lebih lanjut. Dan saya menawarkan diri kepada seorang hamba Tuhan yang pada waktu itu dia punya usaha bakery, dan saya katakan saya mau belajar di sini, kalau bisa ajarkan saya selama 2 minggu, cukup 2 minggu saja dan tidak perlu digaji. Yang penting saya mau belajar aja, seperti itu. Akhirnya dia izinkan saya belajar di tempat dia selama 2 minggu. Ketika selesai 2 minggu saya kembali. Kan ketika saya kembali tetap saja modal kan tidak punya. Ya, nah, betul. ini yang saya mau katakan, ini bagian daripada cara Tuhan, yang Tuhan mempersiapkan apa yang mau terjadi di kemudian hari, yang kita kadangkala tidak paham maksud-maksud Tuhan sekarang. Jadi ketika dia membuka selera saya untuk belajar membangun usaha itu dimulai dengan cara seperti itu, ternyata beberapa waktu kemudian dia sudah mempersiapkan saya untuk membangun bisnis itu. Akhirnya singkat cerita dia pertemukan saya dengan seorang hamba Tuhan itu, bapak rohani saya, dan Tuhan menggerakkan hatinya untuk memberkati saya. Memberkati dengan memberikan sejumlah uang untuk membuka usaha itu. Jadi waktu pertama kali saya usaha bakery.
Jadi mainnya di roti. Di roti lebih ya, dulu. kemudian ada jajanan-jajanan juga di situ. Nah, selama 1 tahun saya berusaha di situ, di masa saya belajar untuk membangun sebuah usaha itu seperti apa. Kemudian tujuannya karena memang memiliki tujuan yang pasti, sehingga ketika masalah, hambatan, rintangan yang saya hadapi di tengah-tengah saya berusaha, saya tidak kendor. Karena saya memiliki tujuan ketika saya membangun sebuah usaha. Dan tujuan yang Tuhan tanamkan di hati ini itu yang pertama, ketika proses padang gurun itu selesai, tiba di tanah Kanaan, tanah itu harus diolah dengan tangan sendiri. Seperti itu. Jadi bagaimana kita tidak lagi berharap terhadap demonstrasinya Tuhan. Ada masa-masa Tuhan membuktikan bahwa Dia adalah Allah yang hidup, tetapi ada masanya kita mengelola tanah itu dengan tangan kita sendiri. Oh, berarti memang semua ada waktunya ya. Ada Pak? waktunya. Jadi tidak selamanya kita hanya berdiam diri Ya, saja. tidak selamanya. Ternyata ada fase-fase yang kita bisa belajar dari kisah yang tadi ya. Ya. Padang gurun dan akhirnya masuk Kanaan, di saatnya kita yang mengolah. Kita yang mengolah. Oke. Jadi tujuan yang pertama itu, kalau kata Rasul Paulus, dia katakan di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 34, aku bekerja dengan tanganku sendiri untuk memberikan teladan bagimu. Itu semua untuk keperluanku dan untuk keperluan teman-teman seperjalanan di dalam pelayanan. Jadi tujuan pertama ketika membangun usaha, dan nanti saya ceritakan sebentar apa maksud-maksud ketika kita membangun usaha. Jadi ketika membangun usaha itu yang pertama, kita bisa menghidupi diri kita sendiri, bisa menghidupi keluarga, dan kita tidak menjadi beban bagi orang lain. Kita boleh menjadi teladan. Bahkan hasil-hasil dari usaha ini kita bisa gunakan untuk keperluan ministry, sehingga kita melayani tidak mengharapkan apa-apa. Jadi kami melayani itu tidak mengharapkan persembahan sepeser pun daripada orang yang kami layani. Karena apa? Karena pelayanan itu panggilan dan kepercayaan sorga. Dan apa yang dilakukan itu harus kepentingan sorga. Itu bukan kepentingan perut sendiri. Makanya di dalam kitab Filipi itu dijelaskan ada orang yang melayani Tuhan itu karena kebaikan Tuhan. Ada orang yang melayani Tuhan itu karena perselisihan, karena dengki, dan karena kepentingan sendiri. Sehingga orang melayani pekerjaan Tuhan. Jadi seperti itu. Dan ketika Tuhan izinkan kami membangun usaha, tujuannya untuk supaya kami memiliki penghasilan untuk kebutuhan hidup pribadi maupun keluarga. Dan hasil-hasil ini dipergunakan untuk operasional pelayanan. Kami tidak mengharapkan persembahan, kami tidak punya donatur. Segala sesuatu kami biayai dengan hasil kami sendiri. Bahkan Alkitab berkata, ketika kami berjumpa dengan jemaat yang perlu ditolong, mereka harus ditolong. Jadi misalkan begini, kita memenangkan seorang pencuri. Ketika kita memenangkan seorang pencuri, basicnya dia itu menjadi pencuri karena dia tidak punya keahlian apa-apa. Iya, betul. Sekarang ketika dia bertobat, dia membiayai DP diri itu kan tidak mungkin dengan cara mencuri lagi. Yes. Berarti kita harus menampung dia. Alkitab pun berkata, seorang penatua harus rela memberikan tumpangan. Jadi bukan hanya memberikan tempat tinggal, tetapi harus mementoring dia sehingga dia menjadi orang yang mandiri. Jadi yang pertama tolong dia, kemudian istilahnya diberikan ikan, diberi makan, dilatih sampai dia bisa mencukupi dirinya sendiri. Dan kemudian selanjutnya dia dapat melakukan hal yang sama seperti apa yang kami lakukan kepada mereka untuk dikerjakan bagi orang lain. Jadi tujuan kami membangun usaha itu bukan semata-mata untuk kerajaan bisnis, bukan untuk nama baik keluarga, bukan untuk masa depan keluarga, tetapi semua untuk kepentingan ministry. Nah, makanya kenapa saya memilih profesi salah satu sebagai pebisnis. Karena kalau saya bekerja di perusahaan, biasanya kan waktu kita itu sedikit terikat. Iya, betul, terikat. Nah, Rasul Paulus di sini sudah memberikan teladan yang sangat luar biasa. Dia kalau mau dilihat dari latar belakangnya, dia lebih cocok menjadi seorang pengajar. Jadi kalau mungkin di era sekarang mungkin dia lebih cocok jadi seorang dosen. Dosen, iya. Karena gurunya Gamaliel orang yang sangat pintar, orang yang sangat fasih dalam kitab Taurat dan lain sebagainya, tetapi dia lebih memilih profesi sebagai tukang tenda. Dia melayani Tuhan tetapi dia bekerja dengan tangannya sendiri untuk mencukupi kehidupannya. Supaya dia tidak terikat dan dia tidak lari dalam panggilan Tuhan.
Karena kalau kita dipanggil Tuhan untuk melayani banyak orang, melayani banyak tempat, melayani banyak daerah, bahkan kalau diizinkan Tuhan melayani bangsa-bangsa, dan kemudian kita sebagai seorang karyawan di perusahaan, berarti banyak waktu yang akan tersita. Dan sehingga pelayanan itu tidak menjadi produktif bagi kita. Ya, makanya saya memilih dan Tuhan gerakan itu untuk membangun sebuah usaha yang tersistematis. Jadi usaha itu pun itu bukan semata-mata karena uang, tetapi karena ada kepentingan sorga di dalamnya. Salah satu kepentingan sorga di situ yang saya katakan tadi, dan kemudian Alkitab pun berkata, rubah mata bajakmu menjadi pedang. Artinya apa? Artinya rubah profesimu menjadi ladang pelayanan, menjadi senjata peperangan. Kalaupun Tuhan izinkan berusaha dan kemudian banyak orang yang terlibat di sana, bahwa semua orang yang diizinkan terlibat dalam pekerjaan ini mengenal Tuhan. Jadi salah satu misi saya itu ketika Tuhan percayakan usaha ini, ada begitu banyak orang yang terlibat. Dan sekarang Tuhan percayakan kami itu ada di 7 tempat. 7 tempat. Ya, itu selesai bulan ini itu memasuk ada di 8 tempat. Kemudian ada kurang lebih sekitar 50 mitra kerja ada bersama dengan kami. Jadi orang-orang yang diizinkan Tuhan bersama ini bukan hanya semata-mata mereka bekerja, tetapi kami punya visi untuk membawa mereka itu mengenal jalan-jalan Allah. Makanya di sana kami itu punya program pemuritan untuk mitra-mitra kerja kami, punya program penginjilan, kemudian ada program follow up, mentoring dan lain sebagainya, supaya mereka itu terlibat itu bukan hanya sebagai karyawan saja, tetapi sebagai mitra kami di dalam kami melayani pekerjaan Tuhan. Dan orang-orang di sana itu banyak mengalami Tuhan dan banyak diubahkan Tuhan. Ada ibu-ibu rumah tangga yang dahulu hidupnya rusak, berantakan secara etika, moral, kehidupannya tidak mengenal Tuhan, tetapi sekarang kami melihat buah-buah mereka. Buah-buah yang sangat memperlihatkan ada buah-buah kebenaran yang lahir dari hidup mereka. Karena kami tahu persis ketika kami memiliki Yesus, ada perubahan dalam hidup kami. Yang pertama, kami membenci dosa. Yang kedua, memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, memiliki fellowship dan relation dengan Bapa di surga. Sehingga ketika memanggil Lord Jesus, ketika memanggil Bapa dalam kerajaan sorga, saya bisa merasakan ada hadirat Tuhan yang mengalir. Saya bisa merasakan ada pelukan Tuhan yang mengalir. Sehingga kekristenan itu tidak menjadi teori. Demikian orang-orang yang dilayani ini, ketika benar-benar mereka mengalami Tuhan, pasti buah kebenaran itu pasti akan dialami. Karena mereka yang dilayani, kami sebagai anak Allah, mereka itu bukan cucunya Allah, tetapi sama-sama anak Allah. Status anak Allah yang akan menyebabkan mereka itu memiliki hubungan dengan Tuhan. Nah, jadi itu semua kaitan-kaitan kami berusaha itu untuk apa tujuannya? Untuk menghidupi diri kami sendiri dan keluarga, untuk kebutuhan ministry, untuk kepentingan banyak orang, dan untuk kepentingan bagaimana bisa merubah mata bajak menjadi pedang. Jadi pekerjaan itu bukanlah sebuah pekerjaan yang dipisahkan dari pelayanan. Kalau dulu biasanya kita berpikir bahwa pekerjaan itu sendiri, pelayanan itu sendiri. Padahal pekerjaan itu adalah bagian daripada pelayanan. Karena kalau bagian labora ini diabaikan, nah ini yang saya ingin bagikan sedikit, Ger. Labora ini yang terlalu banyak diabaikan orang, dan kadangkala dipikir kalau orang itu menyentuh kehidupan labora itu duniawi. Padahal salah satu sistem yang Tuhan mau pulihkan adalah sistem keseimbangan ora et dan labora. Apa yang akan menyebabkan ketika sistem ini rusak? Mari orang tarik ke belakang dan melihat contoh sistem yang rusak di bangsa Israel. Di bangsa Israel itu ada yang namanya pembagian tanah. Pembagian tanah, kemudian ada 11 suku yang diizinkan mengelola tanah, dan ada salah satu suku yang tidak diizinkan mengelola tanah, yaitu suku Lewi. Suku Lewi ini hanya menerima persembahan dari 11 suku yang lain. Itu yang disebut dengan pekerjaan kaum raja dan pekerjaan kaum imam. Jadi ada pembagian tugas. Nah, ketika terjadi pembuangan di Babel, banyak tanah-tanah yang dibiarkan dan tidak digarap. Sehingga para imam-imam yang seharusnya hidup dari pemberian 11 suku yang lain, sekarang tidak menerima pemberian-pemberian itu. Sehingga ketika mereka dikait oleh Herodes, mereka langsung menginjak kebenaran karena sistem itu rusak.
Kenapa saya katakan seperti itu? Karena pada waktu Yesus lahir itu di usia 2 tahun, para imam tahu persis Yesus adalah Mesias. Makanya ketika Herodes panggil para imam dan bertanya, benarkah Mesias akan lahir di Bethlehem? Imam-imam langsung menjawab, benar, demikianlah kata kitab suci. Berarti para imam ini paham dengan nubuatan yang ditulis para nabi. Tetapi ketika penyaliban Yesus, para imam itu sendiri terlibat dalam konspirasi dalam penyaliban Yesus. Karena apa? Karena sistem sudah rusak. Imam-imam yang seharusnya mendapatkan kehidupan dari 11 suku yang lain, sekarang karena mereka sudah ada di ketiaknya Herodes, sudah ada dalam kenyamanan, sehingga kebenaran pun pasti akan diinjak. Jadi karena yang namanya pemimpin, raja, politiknya itu dia harus gandeng hamba-hamba Tuhan, karena hamba-hamba Tuhan itu punya power. Seperti itu. Karena ketika hamba-hamba Tuhan yang tidak disuplai, kebenaran pun pasti bisa diinjak. Nah, ini salah satu sistem yang akan Tuhan mau pulihkan di ujung akhir zaman ini, yaitu sistem ora et dan labora. Yang pertama, orang membangun usaha yang tidak menyebabkan orang terikat waktu, sehingga orang tetap produktif dalam panggilan Tuhan secara pribadi maupun secara kebersamaan. Tetapi juga di dalam sistem ini, orang dapat gunakan untuk menolong orang-orang yang membutuhkan, bukan cuma sekedar secara ekonomi, tetapi bagaimana dia bisa hidup secara jasmani dan rohani. Nah, termasuk anak-anak Tuhan dan hamba-hamba Tuhan. Kami bekerja bersama, melayani bersama, kemudian tidak ada motivasi uang di dalamnya. Dan ketika kami menolong orang supaya dia menjadi produktif, kebenaran tidak diinjak. Jadi diperhatikan bukan cuma kerohanian saja, tapi juga supaya dia tetap bisa produktif ya Pak. Bekerja juga untuk menghidupi dirinya sendiri. Karena orang itu ketika dia berdoa ada damai, ketika keluar rumah di dapur tidak ada ketersediaan, sejahtera bisa hilang. Oke, ya betul juga. Jadi memang keseimbangan itu perlu ya. Saya rasa ora et labora itu sangat perlu. Dan juga saya tangkap tadi juga apa ya, satu kepekaan bahwa yang dari padang gurun harus beralih kepada pengolahan juga, itu harus ada satu kepekaan kan ya Pak. Amin ya. Dan karena itu timingnya Tuhan, itu timingnya harus tepat. Tuhan harus tepat. Sehingga ketika dalam konteks tadi kita diproses di padang gurun itu, yang pertama kekhawatiran kita dibentuk di sana. Kemudian gambar diri kita dibentuk di sana. Kemudian rasa percaya kita kepada Tuhan itu Allah pencipta adalah Allah yang hidup itu dibentuk di sana. Nah, ketika kita itu diizinkan mengelola tanah, hasil-hasil yang kita dapatkan ini, kita tidak menganggap bahwa ini semua daripada hasil pekerjaan tangan sendiri, dan inilah yang akan menyebabkan kita hidup sampai hari ini. Jadi kesimpulannya kita hidup itu karena Tuhan, bukan karena pekerjaan ini. Jadi kalau yang dulu kan kalaupun kita bekerja, itu karena hasil pekerjaan yang akan menyebabkan kita hidup. Tetapi kita sudah melewati proses tanpa bekerja pun orang hidup. Burung di udara Tuhan sanggup pelihara. Kalaupun ada orang yang mau berdalih, burung kan bisa terbang kemana-mana. Mereka itu bisa makan buah-buahan dimanapun mereka mau. Tetapi kalau kita manusia, kita mau mengambil milik orang itu dianggap mencuri. Nah, kalau begitu kita boleh belajar dari orang gila, ya. Orang gila itu tidak bekerja, tidak berbisnis, tetapi kalau memang masih diizinkan hidup, itu pasti masih hidup sampai hari ini. Tetapi sebaliknya, orang yang punya banyak uang, punya banyak harta, kalaupun mau diizinkan Tuhan, mau dipanggil pulang hari ini, hartanya tidak bisa menahan hidupnya. Oke, wah, luar biasa sekali ya Pak. Banyak sekali yang saya dapatkan, dan saya sudah coba donatnya Bapak. Wah, luar biasa enak ya. Yang saya tidak pernah bayangkan, kalau dulu sempat keras ya. Dan kali ini kalau tidak salah mereknya Guisi Donat ya Pak. Iya, Guisi Donat. Itu enak sekali Pak. Saya Guisi juga sangat senang membeli itu. Dan kalau kami pemuda, kami sering beli itu karena lumayan dekat dari sini. Oke Pak, dan ya tidak terasa ya, pembicaraan kita sudah panjang. Ingin sekali tetap sharing bersama Bapak, tapi keterbatasan waktu. Nah Pak, kalau saya boleh tanya nih, apa ada ayat emas tidak dalam kehidupan Bapak yang Bapak sangat sukai? Ya, jadi ketika kita itu mengenal Tuhan itu memang betul-betul kita ingin mendedikasikan hidup kita untuk kepentingan sorga. Jadi saya boleh ambil kata Paulus, kalau memang aku hidup bagi Kristus, kalau mati adalah keuntungan. Hidup harus memberi buah. Jadi memang betul-betul hidup harus memberi buah. Hidup memberi buah ini artinya bagaimana kita menggunakan segala fasilitas sorga
menggunakan kekuatan benih ilahi dan parakletos, sehingga dengan fasilitas ini kita dapat melayani dan memberikan dampak bagi banyak orang. Kita bukan hanya memberikan dampak bagi banyak orang, tetapi kita sanggup membawa banyak orang itu mengenal Tuhan secara pribadi, sehingga mereka itu bisa berpengalaman dengan Tuhan. Jadi seperti itu, hidup itu hanya untuk Tuhan. Hidup hanya untuk Tuhan. Oke, dan sebelum kita tutup podcast kita, Pak, mungkin ada pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada saat cerita mengenai kesimpulan topik kita pada hari ini yang mungkin bisa memberkati sahabat cerita yang ada di rumah, Pak. Silakan. Ya, sahabat cerita yang ada dimanapun saat ini, sebagai hamba Tuhan, saya ingin pesankan kepada, khususnya bagi sahabat-sahabat pelayanan dimanapun berada, mari kita upayakan kesatuan tubuh Kristus dan menjadi orang-orang yang menjawab doa Yesus dalam kitab Yohanes pasal 17 ayat 21. Seperti Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa, dan biarlah mereka semua menjadi satu di dalam kita, agar dunia percaya bahwa Engkaulah yang mengutus aku. Jadi ketika kita mengerti kesatuan, kita mengupayakan kesatuan tubuh Kristus itu terjadi. Jadi tidak terpecah-pecah hanya karena beda merek organisasi, hanya karena beda pengetahuan, hanya karena beda status sosial, tetapi kita percaya sebagai orang-orang yang lahir dari Allah, harus mengasihi mereka juga yang lahir daripadanya. Artinya semua orang yang mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, mereka adalah saudara kita. Jadi mari kita upayakan kesatuan, agar supaya dalam Alkitab pun berkata Dia adalah kepala dan kita adalah tubuh, dan tubuh ini tidak bisa dipecah-pecah oleh apapun juga, supaya dengan demikian Dia memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Oke. Wah, luar biasa, Pak. Terima kasih sudah hadir di sini. Satu kehormatan tentunya, dan banyak sekali hal yang Gary belajar, dan Gary yakin juga teman-teman di rumah bisa belajar banyak hal, dan juga harapannya pelayanan Bapak semakin hari semakin luar biasa di dalam Tuhan. Terima kasih. Keluarga diberkati dan juga usahanya diberkati, supaya lebih banyak juga orang-orang yang diberkati lewat usahanya Bapak. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Oke, dan sahabat cerita, demikianlah podcast kita pada hari ini. Saya yakin dan percaya teman-teman semua pasti diberkati lewat ceritanya dari Pastor Fani tadi, dan saya juga sangat senang. Jangan lupa juga untuk tetap seimbang, ora et labora. Dan bagi sahabat cerita yang membutuhkan permohonan doa, bisa kirim di nomor yang ada di bawah sini. Dan akhirnya saya Gary Geraldo bersama dengan Pastor Fani pamit undur diri dari hadapan teman-teman semua, dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Pondok Cerita.